Saudara hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita bicara soal bagaimana etika mengantarkan jenazah, kita lihat dulu ada beberapa hal yang tidak disukai atau makruh hukumnya di saat kita sakit. Pertama, yukrahu lil mar'i an yatamanna al-maut aw yad'u bihi li faqrin aw maradin aw mihnatin aw nahwi dzalik. Ini makruh hukumnya. Setiap orang mengharapkan mati itu tidak boleh, makruh. Ya, misal gini, kapan gua mati gitu. Ya, ada yang begitu. Itu makruh itu. Ya, siapa yang di pojok? Itu makruh ya. Atau berdoa. Ya. Berdoa misalnya, ya Allah percepat kematian saya misalkan, segerakan kematian saya. Itu tidak boleh, makruh ya, bukan tidak boleh, makruh artinya tidak, hal-hal yang tidak disukai. Nabi pernah menyatakan, la yatamanna ahadukum al-mauta li dararin nazala bih. Jangan sekali-kali seseorang itu mengharapkan kematian karena kondisi yang doror, itu maksudnya kondisi yang tidak menyenangkan, misalkan kayak sakit, menahun, ya nggak mati-mati gitu kan. Itu jangan diharapkan seperti itu, atau kita tidak boleh mengharapkan kematian karena kondisi sakit yang terus menerus misalkan. Ya. Itu tidak diperkenankan oleh Nabi. Kalaupun mau, kata Nabi, fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti, kalaupun itu terpaksa mau gitu, seandainya mau mengharapkan kematian itu, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang kehidupan itu lebih baik buatku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wafatkan aku kalau memang wafat itu lebih baik bagiku. Itu yang dibolehkan. Jadi yang jangan mengharapkan mati. Ya Allah, ini kapan gua mati nih? Ya udah sakit, bosan hidup gitu. Tapi doanya yang bagus. Pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jika kehidupan buatku itu lebih baik, maka hidupkan aku dalam keadaan baik. Kalau memang wafat itu lebih baik bagiku, maka wafatkan aku dalam keadaan yang baik. Ya, ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, ini persoalan-persoalan penting buat kita untuk kita perhatikan ya. Karena ada orang yang sudah berumur puluhan tahun sampai 100 lebih misalkan, sudah bosan dengan kehidupan. Apa saja sudah tidak bisa dinikmati, makan sudah nggak enak, apalagi makan jagung, ya gigi aja udah habis semua. Makan dodol aja udah nggak pantas itu mulut gitu misalkan. Udah lucu, semakin lucu ya. Kan itu kondisi kita akan seperti itu, siapapun kalau dipanjangkan umur. Ya. Jadi jangan suka ngeledek orang yang sudah giginya habis lah. Memang sudah nggak ada yang pantas buat kita. Kalaupun Allah ngasih panjang umur lalu gigi kita sudah habis, itu nggak ada pantas-pantasnya makan apa aja. Ini sudah habis gitu. Nikmati saja, disyukuri, karena Nabi pernah mengatakan orang yang terbaik itu adalah
orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. Man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang umurnya yang baik, atau orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan amalnya bagus. Jadi semakin tua semakin bagus amalnya, bukan semakin nakal. Dan orang yang paling buruk adalah orang yang diberikan umurnya panjang, amalnya buruk. Ya, buruk amalnya. Masih demen maksiat, padahal udah napasnya sedikit lagi. Ya, jadi itu buruk. Tapi alhamdulillah jamaah hijrah ini baik-baik semua. Semakin sepuh, semakin rajin ke masjid. Subhanallah. Semakin rajin berjamaahnya, ya. Nggak ada yang usil, nggak ada. Alhamdulillah, baik semua, baik semua. Ya. Jadi kalaupun usil ya usil bercanda begitu ya, usil bercanda sebagai hiburan bagi dirinya, ya. Kalaupun ada yang usil, itu memang hiburan kita ini di masjid. Bisa bertemu dengan teman, dengan sahabat, bisa ada orang yang diajak komunikasi. Itu luar biasa masjid itu. Jadi masjid itu memang tidak hanya sekedar tempat ibadah sholat, tapi tempat silaturahmi dan hiburan antar kita dengan kita, antar kita dengan Allah, yaitu komunikasi kita. Nikmat di masjid itu. Di rumah kan yang dilihat apa? Satu warna, TV lagi. Kalau nggak ngelihat istri ya istri ngelihat suami, dia lagi. Di masjid macam-macam. Itu sudah satu kenikmatan yang luar biasa, ya. Tapi ibu-ibu perempuan, ya, yang terbaik memang di rumah sholat itu. Tetapi Nabi pernah mengingatkan kepada kita, jangan melarang istrimu kalau dia mau berjamaah di masjid. Ya. Kalau istrimu mau berjamaah di masjid, jangan kau larang. Walaupun nanti di rumah sebenarnya sholat lebih utama. Tapi memang ada bedanya, sholat di masjid itu berjamaah itu lebih khusyuk dibandingkan sholat sendiri. Itu nikmatnya di masjid. Kita kemarin sudah dibahas itu sama siapa, Kiai Kosasi kalau tidak salah, bahwa kalau sholat sendiri itu bacaannya yang pendek-pendek, di masjid berjamaah rada panjangan sedikit begitu. Ya. Itu bagus ya buat kita bisa menikmati keindahan sholat ketika kita berjamaah. Nah, ada yang perlu diperhatikan oleh kita, istihbab husnidzan billah. Ini sunahkan kita berprasangka baik di saat sakaratul maut menjemput kita. Ya. Jadi kalau kita berada dalam satu dimensi atau waktu sakaratul maut, belajar berhusnudzon kepada Allah. Atau ketika sakit, belajar berhusnudzon, ya, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saat ini kita juga bukan hanya sekedar ketika sakit, apalagi menghadapi kematian, tapi di saat hari-hari kita, waktu-waktu kita harus selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya. Allah sebagai sumber kebaikan, biyadikal khair. Allah itu sumber kebaikan. Tidak ada yang buruk buat Allah yang diberikan kepada hambanya. Buruk dan tidak baik itu menurut kita. Tapi menurut Allah itu sesuatu yang baik. Di balik keburukan yang menurut kita itu buruk, di balik keburukan itu ada maksud yang terbaik dari Allah buat kita. Kita tidak paham dan tidak mengerti. Oleh karena itu, hal-hal yang dianggap oleh kita buruk adalah sesuatu yang baik.
buruk itu menurut kita karena merugikan fisik kita, merugikan materi kita, merugikan sesuatu yang dirasakan oleh kita tidak menguntungkan. Ini dianjurkan makanya oleh Islam, oleh Nabi untuk berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ketika kita berada pada kondisi menghadapi kematian, banyak hal yang perlu kita perhatikan ya. Walaupun barangkali ya kita hanya melihat fenomena yang ada, belajar kita untuk bercermin pada peristiwa-peristiwa yang kita lihat dan kita saksikan di hadapan kita ketika ada saudara keluarga yang wafat. Karena memang jenis wafat itu macam-macam latar belakangnya. Kalau orang Arab mengatakan al-mautu wahid wa asbabuhu anwa'. Mati itu cuma satu, tapi penyebabnya yang variatif, banyak sebabnya. Ya, ada orang karena memang penyakit awalnya kemudian wafat. Ada orang yang kemudian hanya pusing wafat. Ada orang yang kecapean wafat. Ada orang yang sehat kemudian peristiwa terjadi kecelakaan wafat. Orang yang sedang tidur terbakar wafat. Ada orang yang digebugin karena maling, ya, ini wafat. Banyak macam ya. Itu penyebabnya banyak gitu. Nah, untuk itu diperlukan nih dari sekarang ini amalan-amalan, kebiasaan-kebiasaan kita untuk melafalkan kalimat thayyibah. Karena pada saat sakaratul maut itu tidak mudah mengucapkan kata la ilaha illallah, kecuali keterbiasaan kita setiap hari, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau istighfar, atau syahadat, atau yang lainnya. Nah, ini diperlukan ya keterbiasaan kita untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Insya Allah besok kita akan mencoba untuk membahas tentang etika bagaimana mengantarkan jenazah, karena memang ada fasal-fasal yang perlu diketahui oleh kita, dari mulai memandikan, mensolatkan, kemudian mengantarkan jenazah dan memakamkan, itu diatur oleh Islam sedemikian rupa. Kalau mengkafani jenazah berapa lapis mestinya gitu? Apakah cukup satu lapis sehingga yang terpenting tertutup auratnya, atau berapa lapis? Nanti ada wajib, ada sunnah di dalamnya. Dan kemudian ada juga bahan-bahan yang tidak boleh digunakan untuk jenazah. Bahan-bahan yang termahal itu juga tidak boleh. Ya, misalkan menggunakan bahan sutra untuk jenazah itu tidak boleh, lebih baik dikasih yang hidup aja kalau itu ya, daripada pakai sutra yang mati gitu kan. Dan tidak boleh ada hal-hal yang disediakan benda-benda duniawi dibawa ke dalam kubur. Jadi sederhana Islam mengajarkan kita, dan Islam memang ekonomis ya dalam pendanaan dan penyediaan untuk jenazah ya, tidak seperti dalam agama-agama tertentu yang cukup mahal, petinya saja bisa 25 juta, itu pun mungkin paling murah ya 10 juta begitu petinya saja. Dan kalau kita kan cukup pakai keranda dari bambu di bawah asal mau gitu kan. Keranda di Al-Hijrah itu kebagusan gitu. Berat kerandanya, jenazahnya belum. Kebagusan. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita besok akan membahas persoalan terkait dengan akhlak mengantarkan jenazah. Mestinya kayak apa mengantarkan jenazah itu, insya Allah besok kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersolat pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Mari kita tutup alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.